dananya banyak Tapera, Pak. Tapi tadi kita bicara bank tanah. Artinya pembiayaan ini itu bisa berjalan selaras kalau bank tanahnya ada. Oh, Kan iya. gini ya, pembiayaannya ada banyak. Terus tanahnya kagak ada gitu. Ini kita ngomong MBR, Pak ya. Iya, iya. Terus gimana? Sumber dananya ini mau di kemana? Jangan-jangan nanti jadi yang nggak jelas gitu. Oh, enggak. Tapi kalau sinergi, Pak, Ya. sinergi bank tanah yang kita siapin, payung hukumnya kita siapin, itu sejalan tuh luar biasa. Banyak malah saya tuh ngeliatnya nih miris banget ya, ekonom ya, banyak juga pengamat itu yang ya pejabat bahkan gitu kan menyalahartikan Tapera gitu loh, ya kan. Jadi ini informasinya misleading semua nih. Iya, betul. Simpang siur kemana-mana, masyarakat semakin bingung. Iya, pastilah. Gitu kan? Pastilah. Kalau pejabatnya bingung, masyarakat iya, lebih bingung. apalagi pejabatnya aja bingung gitu kan. Sobat Panangian, saya mengundang kembali sobat lama saya, seorang legend di bidang riset properti di Indonesia. Kenapa saya katakan legend? Karena apa? Pengalamannya dia ini lulus Universitas Tarumanegara jurusan real estate usia 21. Hari ini saya tanya beliau tadi 50, pasti kan 29 tahun. Karena sejak hari pertama dia langsung ketemu saya habis wisuda gitu ya. Nah, jadi selisih saya sama dia kalau saya itu 86. Iya kan? Jadi 86 sekarang ya 38. Makanya saya bilang legend. Jadi kalau saya legend karena konsisten, dia juga legend karena konsisten. Nah, siapa lagi kalau bukan Insinyur Ali Tranghanda, CEO dari Indonesia Property Watch, sebuah lembaga penelitian pengkajian yang sangat terkemuka di Indonesia. Selamat datang, Bung. Ya, makasih. Luar biasa loh. Udah lama konsisten 29 tahun ini ya kan. Nah, jadi belakangan ini ramai sekali tentang diributkan oleh banyak kalangan tentang Tapera. Oke, sekarang bagaimana pandangan Anda sebagai seorang yang 29 tahun? Iya, segini pandangan tuh Pak Yan. Kita kan santai aja. Kita kan bilang biasanya Pak Yan ya. Ya, Pak Yan, boleh santai aja. Yan. Jadi banyak malah saya tuh ngeliatnya nih miris banget ya, ekonom ya, banyak juga pengamat itu yang ya pejabat bahkan gitu kan menyalahartikan Tapera gitu loh, ya kan. Jadi ini informasinya misleading semua nih. Iya, betul. Simpang siur kemana-mana, masyarakat semakin bingung. Iya, pastilah. Gitu kan? Pastilah. Kalau pejabatnya bingung, masyarakat lebih bingung. Apalagi pejabatnya aja bingung gitu kan. Jadi ya lucu kan banyak yang ini banyak isunya banyak nih Pak. Iya. Misalkan kita lihat nih Tapera itu masyarakat umum masih ngelihat seakan-akan ini dia menyicil. Dia iurannya dia ikut. Iya, seakan-akan dia bisa beli rumah dari tabungannya. Ya kan nggak mungkin. Dia cicil berapa, pesertanya dapat 70 tahun, kumpul paling 150 juta. Nggak mungkin gitu kan. Nah, yang sebetulnya kan Tapera itu bukan seperti itu. Bukan. Dan semua peserta Tapera itu gajinya dikumpulkan. Dananya itu nanti dijadikan sumber dana murah buat perumahan. Betul, ya. Sumber dana murah. Betul kan? Betul. Dan yang peserta Tapera itu maaf, bersifat jangka panjang. Betul. Karena dicicil mulai 20 tahun, diambil 58 tahun. Betul. Dan peserta Taperanya itu kan yang jadi pesertanya kan minimal di atas upah minimum. Ya kan? Jadi yang di bawah itu ya nggak perlu. Nggak perlu. Gitu Tetapi nanti yang di bawah itu akan dapat. Nah, dengan likuiditas yang besar sekali. Betul, setuju. Jadi dana itu dikumpulkan nanti untuk yang memerlukan MBR itu, ya dananya dari situ, gitu kan. Tapi ada juga yang UMK yang belum punya rumah juga dapat. Bisa. Jadi orang miskin dapat. Betul, asasnya kan gotong royong. Betul, asasnya gotong royong. Satu lagi isunya yang penting sebenarnya gini, kan banyak penolakan masalah besaran 3% ya, Pak. Oh. Terlalu tinggi katanya kan. Kalau 3% kan relatif lah. Itu bisa 2,5 ya. 2,5 plus 5 gitu kan, 0,5 pengusahanya kan. Itu sebenarnya kan relatif lah. Relatif lah. Ya. Cuma saya lihat gini loh Pak Yan. Kenapa masyarakat itu sebagian menolak? Itu kan saat ini pengelolaan dana-dana oleh pemerintah itu banyak yang dikorupsi. Iya. Misalnya Asabri ya. Nah, Jiwasraya. Ada isu lagi satu. Saya belum bisa ngomong ada nanti kan. Ada isu lagi. Oh iya, yang baru ya? Iya, nah itu kan jadi coba kita lihat dulu BPJS Kesehatan, BPJS kan nggak masalah kok dipotong, ya kan gajinya kan? Karena dulu belum ada isu-isu itu.
masyarakat masih percaya gitu loh. Nah saat ini masyarakat kan udah agak nggak percaya, bagaimana pemerintah itu bisa membuat masyarakat percaya itu dulu loh Pak. Iya memang, betul. Saya Jadi setuju. mau kayak di Singapura mau di 20% gaji itu nggak masalah, betul, karena betul. ada kepercayaan. Itu yang menurut saya sih agak berat di Indonesia gitu loh. Ada yang menyamakan lagi dengan BPJS TK. Ini ada yang bilang tumpang tindih katanya kan. Udah ada tapera, udah ada juga di BPJS TK itu MLT manfaat. Layanan tambahan. Iya, tapi kan untuk perumahan. Beda. Nah, ya kan? Bedanya kan di sana itu hanya buat pesertanya aja. Hanya yang peserta yang bisa memanfaatkan. Itu kan buat renovasi, buat uang muka gitu kan. Dan kalau kita lihat juga penyalurannya masih dikit kok Pak. Dari 2017. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa dikit? Padahal katanya 500 triliun, ada 30% sekitar 150. Tapi ada kenapa nggak dimanfaatkan? 138 T kan potensi kan. Kenapa? Jadi di sana itu ada peraturannya, memang ketika si BPJS TK mau menyalurkan dananya lewat perbankan, itu ada BI rate plus 5%. Aduh. Jadi kalau nggak untung, ya dia nggak mau. Ya, BI rate 6,5 sekarang contohnya, 6,25. 11% jadi kan. Aduh, siapa yang mau itu? Ya itu, makanya itu kan peraturan. Tapi itu memang bukan bukan sumber dana murah buat perumahan, bukan ke sana kan. Berarti misleading. Jadi jangan berarti samain. Apindo juga selalu ngomong itu aja di mana. Nah itu beda ya kan. Gila nih. Ada yang lain lagi di BPJS Kesehatan, itu kan asuransi. Beda lah, semua beda lah. Iya. Jadi saya ngeliat itu dari konsepnya bagus Tapera ini Pak. Tapi tadi ada masalah kepercayaan. Ketidakpercayaan ya. Kedua masalah pengelolaan. Ini luar biasa ini Pak Yan harus. Terus ada kesalahpahaman tadi Pak. Ya kesalahpahaman. Ini kita juga mesti menyuarakan ini masalah pengelolaan. Ini dari 2016 saya dengan asosiasi dengan udah ada FGD ketemu gitu kan, kita udah kasih kritik, masukan, usulan segala macam. Sampai saat ini masih gitu aja gitu loh Pak. Memang diakui mereka nggak ada perubahan. Iya, nggak ada perubahan. PP-nya nggak berubah. Sedangkan masukan itu 2016 loh Pak. Iya, dan kita yang aneh, menteri dapat gaji sekian. Ada 3 menteri dapat puluhan juta. Nggak ngerti ya? Di luar dari mandatori dia sebagai menteri. Tapi kenapa dia nggak bergerak? Betul. Terus deputi komisioner dapat puluhan juta juga. Diam aja, begitu Jokowi tanda tangan jadi. Yang dia dapat dia diam aja, dan lucunya nggak paham juga loh Pak. Kalau itu nggak tahu lagi saya. Ini kan lucu ya, miris. Coba deh pengelolaan dana. Berarti gaji buta dong dia. Dia terima sesuatu yang bukan haknya. Aneh ya. Aneh. Loh iya dong. Kita harus ngomong. Karena kita sama-sama legend. Betul. Jadi masa pengelolaan itu, ini masyarakat ngeliat nih, oke lah, saya jadi peserta Tapera ini pengelolaannya gimana? Iya. Itu ada manajer, itu dulu kita agak kritis, agak keras Pak, masalah manajer investasi. Tadi kita hitung berapa dana Tapera itu 70-80 triliun. Kurang lebih ya? 1 tahun. Bahkan bisa lebih kan? 80 triliun dah, 70 triliun dah. Karena ada kenaikan gaji terus pasti naik lagi. Jumlah karyawan kan juga naik. Betul kan, 70 triliun ya. Itu kalau dana itu kan wajib loh Pak ini. Iya. Dikelola oleh manajer investasi. Yes. Pasti ada fee di sana. Iya. Fee-nya itu bisa nggak jadi dana bacakan? Bisa banget. Misalnya? Dana fee-nya 2%, 3% buat manajer kelola nih. Kan ada fee-nya Pak, si konsultan itu kan? Iya. Si manajer investasinya. Manajer investasinya. 2-3% itu kan bisa jadi dana bacakan juga. Kita nggak mau sujon gitu ya. Tapi kemungkinan itu ada. Ya. Kemudian kalau dikelola, kemudian investasinya salah, rugi nih investasinya. Harusnya kan dikelola bisa rugi Pak. Enggak, harusnya enggak. Karena begini, enggak bisa. Enggak bisa dong. Ini kan negara. Sun itu kan 6, sekian. Langsung masuk Sun enggak Sun. Kan misalnya manajer investasinya di kerangkeng, enggak boleh kemana-mana. Itu enggak boleh ke saham, enggak boleh kemana. Itu belum ada. Maksud saya gitu loh. Usulan-usulan itulah yang harus ditampung. Betul. Iya dong, harus dong. Saat ini kan dia bilang akan diawasi OJK. Iya, awasi OJK. Kalau misalkan kemungkinannya itu di bawah imbal hasil atau sampai rugi, yang nanggung siapa? Nggak boleh rugi Pak. Karena pengawasnya gimana Pak? Ya justru itu enggak. Jadi di dalam makanya nanti disempurnakan lah. Betul. Karena itu uang rakyat, nggak boleh rugi Pak. Nggak boleh. Makanya diatur, nggak boleh masuk ke saham. Nggak boleh masuk ke investasi bodong, udah pasti. Nggak boleh masuk ke, masuknya itu ke
BI rate yang paling rendah itu yang ya di atasnya kan suku bunga semuanya negara bahkan kan? bicara gitu. Dulu Jiwasraya juga bicara kan gitu. Enggak, kayaknya enggak. Kalau dulu Nggak ada rambu-rambu. enggak, ya itu dulu enggak ada. Nah, Sekarang dibikin. Betul, Bisa, itu yang Pak. belum ada. Memang, ya Betul kan? makanya itu yang Nah, dibedakan. Itu yang nggak ada, kalau kita usulkan, oke dong, lebih ketat lagi. Ya. Mana gitu loh? Apa mekanismenya? Kan nggak ada sekarang. Ya itu kan ya karena Itu mereka dari 2016 kita Iya, bicara, iya, Pak. memang, Pak, iya. ada rambu-rambu. Tolong dong, lu mestinya ini kan? Iya. Nggak Nggak, ada iya, gitu betul, loh. betul. Jadi Ya kan? mereka seakan-akan nggak peduli gitu. Betul, nggak peduli. Itu kan, aduh, kalau saya sebagai masyarakat yang ikut juga, waduh, duit saya dipercayain sama yang saya tidak percaya. Iya, betul. Itu kan jadi masalah, Pak. Ya itu dia. Ya makanya jadi saya kira itu perlu disosialisasikan Iya. sama pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang. Karena apa? Oktober kan ini kan demisioner pemerintah ini kan. Jadi memang saya setuju sekali dengan pandangan Anda tadi. Ya dibangun aja sebuah Betul. paradigma bahwa ini hanya boleh diinvestasikan, jadi nggak boleh gagal. Dulu kita usulkan itu, termasuk ada Dewan Tapera itu harus ada wakil dari masyarakat, wakil dari profesional. Ada sih di sini dari wakil pengusaha. personal ada. Siap. Salah satu komisioner, tapi nggak tahu saya di situ ada kemarin yang gitu kita diskusi yang betul-betul independen, profesional segala macam dari kalangan profesional nggak ada, Pak. di dalam yang baru ada. Oke. Cuman saya nggak tahu Siapanya? Nggak, ya karena apa? Kalau nggak salah kan baru 3 bulan ini dibentuk yang baru. Iya, betul. Pengganti yang 5 tahun. Betul, Nah, betul. harus ada itu dikenalkan Mestinya di masyarakat. ada. Iya. Betul. Makanya ini kan kayak gitu-gitu gimana masyarakat bisa percaya gitu. Ini Iya, oke lah iya. 2027 ya. Iya. Selama itu ya pemerintah harus kerja keras, effort yang cukup gitu loh untuk kasih tahu, oh ini nih buktinya nih. Oh, jadi maksudnya maksud Ali, uang yang ada di dalam Bapetarum sekarang yang sudah jadi tapera Dikelola ini dulu, Pak. ditunjukkan dulu Ditunjukkan buktinya dulu. ya. Oh, Betul. Oke. Betul. Ya kan. Bagaimana cara dia mengelola uang itu Saya nggak ya? tahu ya, kan salah satu yang buat bisa kepercayaan itu, oke lah dana nih, saya ada dana nih. Saya belum mengutip dulu ya, gitu kan, belum mengutip tapera dulu ya. Kita coba-coba nih buat model project nih di sini nih, kita salurkan ke bank melalui bank siapa gitu kan. Itu bisa Ini rumahnya. gitu. Iya. Saat ini kan nggak ada, seakan-akan itu, oke, masyarakat suruh iuran, ada persepsi masyarakat itu dipaksa untuk iuran, udah gitu udah iuran ini baru saya kelola ya gitu. Di saat masyarakat nggak percaya. Iya. Nah, itu kan salah satu yang itu bukan teknis, Pak, itu non teknis, Iya. tapi itu penting banget gitu. Oh iya, saya setuju. Nah, jadi sebenarnya mungkin perlu kita usulkan ya, supaya APBN tanggung jawab pemerintah itu di-link dengan tapera itu. Seakan-akan jangan lepas tanggung jawab. Betul. Jadi pemerintah mungkin ada share Iya di dong. dalam kontribusi kan? Iya dong. Nah, Saat ini kan nggak ada, Pak. Ya nggak ada, belum ada di dalam. Nah, jadi ketika nanti terjadi sesuatu, pemerintah yang tanggung jawab, quote and quote, ya. Betul. Dan kemudian dijelaskan juga kepada publik, share dari pemerintah yang sekarang 20 triliun, kan? Baru 20 triliun. Dan itu hanya terjadi 3 tahun lalu loh. Sebelumnya itu cuma 3 di zaman, ya kan? Iya. Nah, 20 triliun ini ditingkatkan. Kan kalau 20 triliun dibagi 2.500 triliun APBN itu kan cuma 1%, nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Ya. Betul. Kalau bisa kesehatan 8%, 6%, terus pendidikan 20%, harusnya perumahan minimal 5%. Ya, itu Setuju juga ya? udah kita usulkan juga. Ya, berarti Pemerintah 125 triliun. Ya, masih di bawah 1% kan? Ya, PPP aja 13, sekian triliun. ya. Itu masih, ya itu juga di bawah 1%. Ya. Kesehatan 20%. Enggak, pendidikan. Pendidikan 20%. Ya. Itu dikurangi lah, masuk ke sana kan? Mungkin kalau itu mandatori nggak bisa dikurangi. Diambil dari tempat lain diambil dari aja. tempat lain, betul. Jadi kalau 5% dia 125 triliun, lalu berapa triliun masuk ke tapera ini sebagai share dari pemerintah? Terus lalu dikasih tahu yang dari model bisnis tapera yang belum ikut iuran segini. Betul. Begini caranya. Betul. Begini pengelolanya. Tapi pemerintah ada di sana. Sementara yang pemerintah juga Ada dinaikkan. FPP juga, ya, FPP ada juga dinaikkan, kan anggaran. dinaikkan. Betul, Ya, Pak. saya kira iya. Betul. Jadi Anda setuju bahwa harus transparan ya. Oh iya, mesti. Ya, supaya kesalahpahaman itu bisa ditarik, Iya. kepercayaan bisa dibangun ya. Ya, sosialisasinya, ya anggaplah ini sosialisasi yang di awal-awal tapera sebagai iuran segala macam kan belum juga nih. Iya. Tapi jadi populer karena Iya, karena ada tanda tangan gitu kan. karena busuk. Kayak Tapi tanda tangan. lumayan. Iya, Jadi orang jadi aware kan, tinggal meluruskan ya. Nah, kemudian bagaimana pandangan Anda tentang proyek 3 juta rumah dibangun oleh Pak Prabowo Gibran nanti dalam Iya. Iya.
kita banyak diskusi masalah 3 juta. Gini deh, kita kalau bicara yang 1 juta rumah kan Pak ya. 1 juta rumah kan itu tidak tercapai. Ada yang bilang, semua menteri bilang tercapai, itu tidak tercapai sebetulnya. Double Ya kan? counting. Double counting, betul. Ada yang rumah Sodaya masuk situ. Iya, rumah terus khusus, ada segala rumah macam. yang masih di tanah, konstruksi dihitung sebagai rumah. Udah masuk itu pun sebenarnya masih 800.000 ini. Iya, Nggak tercapai juga gitu kan. Nah, 400-an kok. Udah saya cek kok. iya, sebenarnya sih gini Pak. Tadi kita bahas masalah Iya. persentase dari mana sampai mencapai 3 juta ya. Saya nggak ke angkanya 3 juta sih Pak. Mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, itu yang penting suplai lahannya ada. Ya. Ya. Yang terjadi saat ini kan, dulu kan motornya itu kan rumah rakyat, public housing, rumah subsidi lah. Ya. Rumah FPPP. Iya. Saat ini 8 dari 10 pengembang FPPP dia udah nggak mau lagi bangun FPPP. Tanahnya nggak ada. Enggak, tapi gini loh. Kalau dilihat dari statistik, Ali ya, tahun lalu 220.000. Tapi kita lihat nggak Pak, lokasinya FPPP semakin urban sprawling makin ini kan? Urban sprawling ya. Banyak proyek yang subsidi saat ini tidak terkoneksi sama TED. Jauh Pak. Iya, Dulu masih dekat-dekat. Kemarin IPW data Anda saya presentasi dengan Pak Prabowo. Iya. 58% jauh dari. Betul. Ya, memang betul itu. Ya, sekarang gimana ya? Terus masalah kemudian kan ada bilang, wah ini Pak rumah FPP salah sasaran karena udah beli kosong. Saya bilang nggak gitu juga gitu loh. Yeah. Karena si orang subsidi yang beli, tiba-tiba dia udah tinggal di sana, dia naik pakai ojol ke stasiunnya bisa setengah jam, ongkosnya berapa, nyampe ke tempat kerja bisa 2 jam 3 jam. Dia lebih enak kos-kosan dong di Jakarta gitu loh. Hal kayak gini kan nggak pernah dipikirkan pemerintah. Dipikirkan. Pokoknya oke, swasta gue kasih insentif bunganya 5%, tolong bangun. Kalau masih ada tanahnya bangun 300.000 sekarang masih bisa, dulu 250 kan 300.000 lah semeter Pak, masih bisa dibangun. Tapi di mana? Makin jauh. Saya nggak bilang bukan nggak ada, masih ada. Tapi kan yang 300.000 yang lebih dari itu makin jauh dari TOD, bahkan dari tempat kerja lah. Nah, kan kalau kita bicara 1 juta, 2 juta, 3 juta, tanahnya dulu gimana gitu loh. Enggak, kalau RSH itu cuma 500.000. 500.000. Tahun 2029. Kita mungkin ditingkatkan kan. Dulu kan 200-300 ditingkatkan dua kali lipatnya 500. Cuman itu aja, ya. Nah, itu pun kesulitan, Pak. Ya. Jadi dulu gini ya, saya bilang tuh, Pak gini deh, kita ke Pemda. Nah, sekarang gini, ini public housing ini ranahnya siapa nih? Ini domainnya siapa? Domain Pemda. Saat ini masih domain pusat, Pak. Iya. FPPP. Iya. Tanahnya ada di Pemda. Kalau kita ke Pemda, kita tanya nih, ada nggak buat rumah, di plotting buat rumah subsidi? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Jadi semua kuning. Kuning buat rumah kan. Pengembang bebasin kuning itu, kemudian dia bangun rumah menengah sampai atas, boleh nggak? Boleh. Karena pengembang pasti motifnya bisnis. Makin lama, yang buat tadinya bisa rumah menengah bawah, MBR, itu kan makin lama nggak ada. Ya. Saya bilang gini, bisa nggak masing-masing Pemda itu zoningnya Pak udah ditetapkan itu 20%, berapalah itu ya, 20% buat public housing. Yang nanti ketika membeli itu harus dibangun, tidak boleh untuk rumah mewah tapi buat rumah FPPP. Plotnya gimana? Nggak, jangan kuning tua. Gitu loh. Kalau kuning tua ya udah, pokoknya pengembang tahu, oh ini kuning tua ya. Kalau saya beli di sini nggak boleh buat rumah FPPP, rumah menengah atas. Itu pun sebenarnya ini agak sedikit ke IKN nih. Saya juga bicara IKN, Pak. Bisa nggak IKN itu jangan sampai planning urbannya itu jangan kayak kota-kota di Indonesia yang lain. Oke lah, udah sophisticated, canggih segala macam. Saya bertanyakan, ada nggak di plot 20-40% buat rumah MBR? Belum nyampe situ. Belum nyampe, Pak. Artinya kan kalau kita bicara satu kota baru, di plot dong. Iya. Dimanapun itu. Nanti dia kan perencanaannya kan dengan connect dengan TOD, dengan mana kan? Ini kan enggak, Pak. Ya. Malah ada dulu di mana baru TOD-nya ngikutin kan enggak planningnya gimana gitu, urban planning. Makanya kalau kita bicara mesti ada Kementerian Perumahan Rakyat, iya, dan urban development ya. Enggak hanya pemukiman aja kan. Ini menarik. Nah, bagaimana cara pemerintah pusat membangun kapasiti dari daerah untuk membuat plotting 20% itu? Dulu sempat diskusi banyak, Pak. Jadi pertama tanah-tanah dari BUMD, dari tanah-tanah pemerintah, jadiin bank tanah.
Kalau bank tanah kan di freeze ya Pak harga tanahnya kan, nggak ngikutin mekanisme harga ya, kan. karena sudah diplot ini untuk betul, ini. Ya. Diplot tanah-tanah lagi itu kita usulkan bisa nggak tanah-tanah BUMN, BUMD diplot 3%, 5% buat rumah MBR, berapa persen lah, tapi ada lah. Ya. Tapi kan BUMD, BUMN kan nggak mau, takut Pak direksinya Pak, tanda tangan gitu BPK KPK masuk tuh. Atas dasar apa? Payung hukumnya belum ada, dibuatlah payung hukumnya. Untuk BUMN, BUMD diwajibkan untuk menyerahkan 3% untuk apa gitu kan? Bisa nggak? Bisa harusnya Pak. Harusnya bisa. Nah, masalahnya mau atau enggak? Nggak mau Pak, belum mau lah. Gitu ya. Lebih halusnya kan gitu kan. Itu dari dulu Pak, dari 2009 kita usulin. Ya, kalau udah ada plot gitu, kan lebih enak. Ya, oke ya plot sini ya. Tanah pemerintah nggak usah beli kan. Ada yang bilang Pak, dananya kan APBN nggak ada buat beli tanah. Nggak usah beli tanah. Pengembang yang beli. Pengembang yang beli, tapi tanahnya asal ada dulu. Kepastian hukum. Kepastian hukumnya ada gitu loh. Saat ini kan ya dibiarin aja Pak. Public housing, malah kan gini, saya bilang tuh Indonesia bicara public housing tapi bukan public housing. Negara nggak ada di situ Pak. Tanahnya itu dari mana gitu. Kan gini ya. Public housing itu yang bangun siapa? Pengembang. Tanahnya yang beli siapa? Pengembang. Iya. Terus ada aturannya A, B, C, D, itu kan cost juga buat pengembang. Jadi pengembang bilang, kalau pengembang bilang daripada gua ribet, gua mendingan komersial. Saya jual yang 1M sama yang jual 150 jutaan sama gitu. Pusingnya kan. Untungnya lebih gede 1 miliar, kenapa nggak saya bilang 1 miliar kayak gitu loh Pak. Memang yang menarik kenyataannya 220.000 masih diproduksi. Iya, tapi kan ada waktunya itu pasti kalau nggak ada kesiapan bank tanah di masa depan itu akan selesai Pak. Nggak ada lagi mau gimana gitu. Kenaikan rumah subsidi kan katanya dulu 5% setahun. Ada 2 tahun nggak naik kan Pak. Sedangkan inflasi terus bangunan naik terus. Nah pengembang harus ngejar profit ke sana. Ya. Kalau sebagian pengembang ya masih ada karena yang saya tahu kan Serang Cilegon tanahnya masih bagus juga, masih rumah subsidi, masih produksi Pak. Cuma kita lihat tuh yang daerah Bekasi, Tangerang udah mulai jauh lagi Pak. Kalau dulu masih jaraknya itu mungkin 10 kilo masih oke. Sekarang itu bisa 20-30 kilo sampai ke Tiga Raksa terus ke sana Pak. Itu udah beda wilayah sebetulnya. Dan secara akses itu masih jauh. Tapi kan gini, oke. Lupakan sedikit mengenai itu. Kalau seorang yang memiliki hak lalu menunaikan haknya mendapatkan rumah subsidi, oke. Oleh karena sesuatu hal, karena lingkungan dia akhirnya membutuhkan udahlah terlalu mahal ya. Kira-kira menurut kamu bermanfaat nggak sama dia ketika dia mengambil haknya sebagai subsidi dari pemerintah itu? Manfaatnya jadi nggak ada. Nggak, itu kan sekarang. Dulu. Bukan, nantinya. Oh nantinya. Itu yang waktu. Karena ada 2 nih. Ada kemungkinan juga satu saat transportasi bisa masuk sana, betul. Ya kan? Tapi secara umum bermanfaat nggak bagi dia? Ya. Soal keadilan. Kalau manfaat, ya. Tapi masalah fungsional, lagi itu kan kita usulkan lagi satu tambahan yang kita dulu bicara juga Pak. Masalah apartemen sewa di perkotaan. Ya. Nah, Ya, jadi dia punya pilihan. Apakah dia buat 180 juta milik atau dia sebelum itu dia sewa. Iya. Saat ini banyak BUMN bilang kan, oke, saya BUMN, saya buat apartemen kota. Hitung kan harusnya perhitungan dari kami ya. Bisa kan 300 juta sampai 400 juta. Yang paling kecil itu baru affordable buat si masyarakat urban. Dengan gaji 7,5 juta lah gitu ya. Saat ini kan enggak Pak. Yang paling kecil bisa 600 juta. Ya. Diskon 500 juta lah gitu lah. So, saya tanya, 500 juta ada nggak? Buat 300 juta nggak ada. Tapi 20% dari semua unit apartemen yang akan dibangun. Nggak cukup gitu loh. Dinaikkan dong 40%. Pak rugi. Nah ini BUMN tuh gimana nih makanya? BUMN kalau dibilang gitu rugi, harusnya kan ada misi sosialnya dikit gitu ya Pak ya. Nggak terlalu untung juga gitu loh artinya kan. Tetapi ini menarik. Saya bertemu dengan beberapa direksi ya. Ternyata memang model bisnis dan konstruksi memang nggak cocok ke properti. Iya, setuju. Jadi kebanyakan mereka gagal tanda petik likuiditasnya karena apa? Mereka bawa mindset konstruksi, terus bayar. Nggak bisa ini kan jangka panjang. Dan itu masih terjadi sampai saat ini. Nah, berarti pidatonya Pak Prabowo tentang hotel untuk BUMN, kayaknya nggak cocok. Pas, jadi bukan hanya hotel, real estate tuh nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Betul Pak, itu yang dulu jadi isu. Iya, jadi dikembalikan ke pasar aja udah.
Ya kan direksi Toh juga nggak bisa memberikan apa-apa. direksi BUMN aja kan berapa tahun? 2 atau 3 tahun ya? Ganti gitu Ya, kan. itu Itu nggak tergantung bisa. ini Nah, direksi. itu Ya. kan jangka panjangnya nggak Tapi ya, bukan karena itu, memang model bisnisnya udah iya. dipaksakan. Dia itu kan swasta. BUMN kan BUMN karya, dia masuk ke developer gitu kan. Iya, Mindsetnya memang beda. iya, Nah, itu masalahnya. salah satu agenda juga yang mesti Harus ini. Pak. Betul, Pak. Perumnas juga sama Pak. Betul. Jadi soalnya mindset konstruksi kan teknik sipil. Hmm. Mindset konstruksi itu biaya, tenaga, dan waktu. Nggak bisa main di bangun sini. selesai gitu kan. Iya, di sini kan kreativitas. Betul, Pak. Di sini kan betul. pendidikan jangka panjang. Betul. Iya dong. Saya bekerja dulu di BSD tahun 86, sekarang udah berubah sekali. Ya, berarti Iya. jadi ya itu soal itu ya. Nah, oke, menarik lagi nih. Anda tadi ngomong bank tanah. Saya dengar juga di sini ada bank tanah sekarang. Bank tanah saat ini tuh memang ada dengan Undang-Undang Cipta ada bank tanah, tanah. Cuma bank tanah saat ini masih fokus ke infrastruktur, jalan tol dan segala macam bendungan. Enggak. Ada bank tanah yang sudah memiliki. Perumahan masih kecil Pak porsinya. Ya. Jadi belum fokus. Kan dulu saya milihnya Nggak ada. fokus. Saya mau itu ada bank tanahnya. Oke. Tanah perumahan ya. Nah, perumahan kemudian di list lah dia. Tanah-tanah mana BUMD mana aja yang bisa jadi bank tanah, di list kita investigasi asesmen yang mana yang layak gitu kan. Dari situ kan nanti ada BP3. BP3 juga nggak berjalan nih, Badan Penyelenggaraan Perumahan apa yang udah Cipta Kerja. BP3 ini harusnya nanti yang bisa mematchkan antara dana TAPER, APPP lah apapun itu dengan si bank tanah ini, Pak. Belum lagi kita ngomong hunian berimbang. Kan banyak pro kontra juga dari developer ya. Enggak, tapi kebanyakan developer mau asal ditagih dengan tidak perlu dalam bentuk in natura tapi dalam bentuk uang. Nah, uangnya itu juga kan hati-hati nih Pak. Uangnya dulu kan dulu pun dana-dana dari pengembang itu nggak tahu kemana sekarang kan dananya. Sebagian udah dibangun lah, tapi dananya itu sebagian juga nggak tahu kemana. Itu dana. Tapi balik lagi soal pengelolaan, soal kepercayaan. Iya, pengelolaan. Ya. Oke. Nah, jadi si badan BP3 ini kan gini Pak, pengembang tuh keberatan kalau misalkan 1, 2, 3 itu dibangun di area dia. Iya. Oke, kompensasi lah. Nah, kompensasinya itu di mana? Harusnya kan si badan BP3 ini yang menentukan. Oke, di sini mungkin Jawa Barat yang kalau saya lihat itu tingkat kemiskinannya paling tinggi. Di lokasinya di mana? Bank tanahnya ada nggak di situ? Ya. Nah, bank tanahnya ada nggak di sana? Di-match-kan lah. Oh, dibangun sini ya. Tapi kalau bisa jangan dananya itu jangan masuk, itu mekanisme lah Pak ya. Jangan masuk ke BP3 ini. Langsung pengembang, ada tanah sini, tolong bangun deh pengembang sini deh. Dia yang bangun. Tanahnya tanah dari pemerintah. Bisa gitu. Nah, kan nggak jalan Pak. Ya tapi sama aja Pak. Sebenarnya kan kalau pengembang cara berpikir praktis dikasih uang juga nggak apa-apa. Oh ya itu mekanisme. Ya, karena gini. Ini soal Kementerian Perumahan. Ada orang yang mengatakan BP3 ketika PU-nya itu digabung. Tapi kalau nanti dia menjadi terpisah, kan bisa menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan strip. Betul. Setuju. Kepala BP3. Betul. Jadi 2 nanti tugasnya Kementerian Perumahan. Yang satu ke polisi, yang satu eksekusi untuk mempercepat proses. Tarik uang. Jadi di sini bisa masuk swasta. Betul. Swasta bisa masuk Pak. Betul. Gajinya gaji swasta. Kalau di sini kan semua ikut ASN. Setuju. Jadi kepala PPN, Menteri PPN, kepala Bappenas. Ya dong. Menteri kepala ATR, kepala BP3. Ya, Menteri ATR, kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini juga Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan, kepala BP3. Iya, bisa. Betul. Oh, jadi maksud Anda ingin bank tanah perumahan itu tidak gabung dengan bank tanah yang ada sekarang ya? Karena itu kan untuk semua keperluan, makanya. Beda, iya, betul. Bank tanah di sana tuh infrastruktur, tol, bendungan segala macam kan. Ada bagian dari situ yang harusnya dilimpahkan ke BP3 atau gimana lah mekanismenya. Tapi akhirnya kan terpisah dari badan itu, Pak. Supaya fokus ya. Iya. Ya sama dengan kayak tapera, jangan dimasukin ke BPJS kira-kira gitu kan. Iya. Jadi spesialis perumahan ya. Betul. Ya memang banyak juga agenda. Iya Pak, jadi akhirnya Pak, itu PR-nya itu sebenarnya dari dulu kan kalau kita bicara ke seminar kemana dari 2009, bicarakan itu aja kita Pak. Itu never ending story. Nggak pernah berubah ya. Iya. Ya, aku masih seperti yang dulu. Iya, mudah-mudahan coba bertahan mengisi hidup ini. Coba kemudian itu bank tanah ya. Jadi Anda lebih setuju khusus perumahan ya. Nah, kemudian kembali lagi saya tanya mengenai 1 juta rumah. 3 juta rumah ini kan. Renovasi 1,5 juta, 1,5 juta pengembangan, pembangunan,
Kemudian yang 250.000 Double RSH ya nggak usah dipaksakan lah kalau memang Anda tadi kan nggak setuju bahwa ya kalau hanya di ujung mana nggak bisa dipakai. Kalau bank tanahnya ada kan bisa double, Pak. Ini Ya. kan saling sinergi kan. Tapi Kalau misalkan bank tanah BP3 udah berfungsi, harusnya bisa double. tapi kalau realita tanah itu udah dikuasai swasta. Itu masalahnya. Jadi kita pemerintah harus begini sama dia, Pak, tolonglah Pak. Emang itu yang terjadi. Jadi kalau Anda bilang tadi 400.000 itu nggak ya susah, ya saya kira masuk akal ya. Masuk akal susahnya. Ya. Oke, kemudian oke lah, nanti kita lihat lah. Kemudian Anda setuju bahwa BTN mengusulkan dana abadi. Jadi seolah-olah begini, uang yang APBN 20 tahun 5% ini lebih baik dibikin 10 tahun aja. Dan memang pantas sih kalau orang muda-muda itu kan nanti kan naik signifikan ya kan, 10 tahun. Jadi 2 kali dia dipakai kan untuk 20 tahun. Kemudian dia mengusulkan 25 triliun setiap tahun terus sampai 5 tahun, nanti jadi induknya jadi gede seperti Tapera tapi dari APBN, bunganya lah nanti yang mensubsidi. Iya. Selisih bunga. Itu kan memang prinsipnya FPPP kan gitu, Pak, dana bergulir kan. Ya, tapi kan karena belum mature dia, penghasilannya baru sekitar 5 sampai 7 triliun. Betul, itu mungkin mau digabung dengan Tapera nanti. Kalau Tapera jadi, berarti kan dananya besar banget. Iya. Terus FPPP. Iya. Nah, makanya kalau itu betul dana abadi, Pak. Iya. Tapera juga dana abadi. Iya, jadi dari Tapera dari FPPP kalau udah mature dia akan terus bergulir, bukan sangkos lagi. Iya. Dan saat ini kan makanya pemerintah tuh mungkin dilema ya. Saat ini kan daripada dia naikin anggaran FPPP, dia nambah dengan SSB kan, Pak, subsidi selisih bunga. Tapi kalau subsidi selisih bunga, intinya dengar-dengar belakangan ini lebih suka mereka selisih suku bunga. Iya, karena menghitungnya lebih mudah. Betul, Pak, menghitung mudah, tapi itu sangkos hilang kan, Pak. Kalau FPPP kan bergulir nih. Enggak, tapi ada dua, makanya BTN mengusulkan FLPP itu ditumpuk dalam 5 tahun menjadi mungkin ya sampai 200 triliun. Betul. Bunganya itulah yang subsidi kan. bunganya itu selisih suku bunga. Bisa gitu, tapi saat ini kan belum kan, Pak. Saat ini FPPP dan subsidi selisih bunga. Jadi dia pilih anggarannya susah, FPP naik, dia subsidi selisih bunga lebih cepat. Iya, makanya ya pokoknya digabung lah. Ya, jadi yang bisa. FLPP dulu ditumpuki lagi dengan dana abadi ini lebih cepat gede. Bisa. Lalu dari sini hasilnya dimasukin selisih subsidi bunga lebih praktis. Bisa. Dan tidak perlu 5%, 5, 6, 7 step up kan bisa juga kan. Nah, itu step up juga kan bilang misalkan yang MBR itu kan 5%. Untuk yang MBP lah, BT tanggung. Nah, ya, itu nggak perlu. Mungkin berapa nanti 7% boleh ya. Gitulah. Iya, diatur lah. Selama ini kan fix tapi ya memang dibiarin. Langsung loncat kan? Iya. Nah, itu memang kayak gitu-gitu. Harusnya pemerintah udah paham loh. Saya nggak tahu ini kok dari dulu belum. Di pemerintah itu yang paham itu mungkin udah pensiun. Loh iya dong, kamu kasih tahu pensiun dia lagi. Jadi nggak bisa disalahin juga pemerintah. Harus masyarakat yang terus mengingatkan pemerintah kan, Pak. Baru bicara udah pindah lagi. Mungkin pindah ke departemen lain kan? Iya, ASN lah. Jadi oke, kemudian gini ya. Berarti Anda kalau dibangun 500.000 RSH, dibangun 500.000 rumah susun di tengah kota untuk bachelor yang belum merit, yang D3 S1, ya dibangun dengan basis teori lah. Terus dibangun lagi. Tadi pagi saya diwawancara Kompas, tanah-tanah yang idle dari orang yang di Jakarta sebagai karyawan pindah ke IKN, dibikin jadi rumah susun bagi orang yang gagal memiliki rumah. Siapa yang gagal memiliki rumah? Kalau kita lihat gejala 1,4 juta mobil yang pulang ke sana, ada kemungkinan mereka belum punya rumah. Hanya mereka kontrak di sini, tapi nggak kasih tahu. Jadi ketika pulang ke daerahnya, wah dia membeli tanah di sana. Seperti TKW ya. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu ada di hotel di sini. Ditanya, saya nggak lebih baik kontrak Pak, karena saya di hotel ini udah 20 tahun. Dan ya uang pensiun saya nanti ada gini. Jadi ada kesan saya bahwa dia gagal punya rumah. Usianya udah 40. Tapi dia tetap di hotel-hotel itu aja. Coba kalau tanah-tanah IKN dibikin jadi rumah kontrakan, tapi high rise ya. Anda setuju nggak? Oh, setuju. Ya, jadi tanah-tanah negara. Betul. Dibikin jadi rumah sewa. Itu yang betul, Pak. Yang tadi masalah kita ya bicara tadi 20%, 40% mesti disiapin, termasuk itu kan.
kalau persennya itu mungkin akan Ya, jadi itu bisa debatable lah, lah, betul, debatable ya. debatable lah. Tapi artinya Tapi ada keinginan Iya, pemerintah masih ada. untuk adil. Saya nggak tahu nih, ini pikiran ini mungkin agak beda ya sama pembahasan kita. Tapi saya mikir gini, Pak. IKN ini kan selalu dilemanya kan ini mau jadi kota itu berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Hitungan kami udah 40 tahun, Pak. Itu ya beda-beda inilah pendekatannya. Tapi artinya ini kalau sekarang ASN masuk ke sana, PNS kan bertahap juga. Untuk suatu kota mungkin untuk kota administratif 20 tahun bisa, Pak. Ya. Karena dia makin banyak, makin kebutuhan. Saya bilang kenapa ya? Ini mungkin bukan tadi ya, bukan bagian dari diskusi, tapi ini usulan aja. Kalau nggak waktu Amerika itu yang di Boston tuh di mana ya? Ya. Jadi dia ketika dibuka lahan Pak satu kota, yang masuk ke sana itu dikasih tanah gratis, tapi dia punya skill, punya uang lah gitu. Jadi ini nih, oke, saya ada profesional IT, saya punya deposito berapa? Yang ada layernya kan? Oke, Bapak punya berapa miliar deposito, Bapak keahlian apa, sertifikat apa, masukin kasih gratis ke IKN, Pak. Artinya IKN itu betul-betul nanti profesional semua tuh. Ya pasti ada, nggak semuanya kan, profesional di sini, ada tukang-tukang sertifikat di sini. Nah, itu mempercepat IKN, Pak. Karena kita bisa bicara nggak perumahan rakyat, Pak ya, bicara pengembangan urban development. Salah satunya itu menarik buat dibahas. Artinya nanti kota itu betul, apalagi kita canggih segala macam kan, semua listrik apa, kan butuh profesional tenaga ahli seperti itu, yang skill labor gitu loh Pak. Saat ini kan enggak. Oke, ASN dapat apartemen subsidi, tapi kan dia sewa di sana, dia nggak punya rumah. Apalagi dia yang pertama kan, kloter pertama ke sana, oke lah, misalkan dikasih rumah betul-betul gratis, dikasih gratis gitu. Nah, itu mungkin cara berpikir kau lompat itu Pak. Iya, tapi kan tuh mungkin Pak, saya nggak tahu ya. Iya, kalau memang ya, ada skill labor itu kan ya, ASN, PNS segala macam. Iya. Yang skill labornya di mana Pak? Gimana orang mau skill labor mau pindah ke sana, orang IT mendingan di Jakarta atau di Greater Jakarta? Dipaksa ke sana, oke, saya kasih tanah ya, kasih rumah ya. Ya, tapi bawa nih tabungan udah berapa gitu, kayak masuk ke sana negara kan, berapa miliar punyanya. Kalau ada, berarti kan dia bisa hidup di situ, bisa hidup dan punya keahlian. Iya. Dan itu bisa digunain buat, itu luar biasa satu kotanya Pak. Kalau saat ini kan perkembangan generik, alamiah gitu-gitu aja. Iya, iya. Kita ngomong IKN ya. Kalau kita ngomong kota biasa, oke lah. Ini ngomong IKN betul-betul yang wah gitu. Labornya profesionalnya mesti ada gitu. Gimana kita bisa maksa? Nggak bisa Pak kalau tanpa ada insentif. Dan itu mungkin gitu loh Mas itu. Memang pemerintah belum nyampe situ ya. Iya. Saya dengar-dengar gini, 3 cities development katanya. Jadi ya, ada itunya betul. Sama, ya. Ada government ininya. Tapi ada ngomong-ngomong pagi ini sudah mengundurkan diri ketuanya. Artinya tadinya kita bikin undangan ya. Belum diundang dia udah mengundurkan diri. Tahu isunya apa tuh? Isunya tuh apa? Ada konflik kah atau tekanan kah atau apa? Kan kita nggak tahu juga nih. Mungkin kalau tekanan saya kira enggak. Karena itu kan benar-benar organisasi baru lah. Enggak lah, tekanan sih enggak. Mungkin ya dia mungkin ya mengundurkan diri, kan kata-kata mengundurkan diri kan mungkin dia memang nggak mampu untuk ya mungkin ada stres atau apa kan. Ini kan soal karena kota baru kan. Jadi pertentangan ide seperti Anda bilang mungkin aja. Karena ini kan seorang profesional. Nah, wakilnya kan ada murid CPA nih. Yang kerja di Sinarmas kan. Nanti kan kita cek di mana. Gitu loh. Dan ketuanya sekarang menjadi Menteri PU. Ketuanya? Iya, diganti oleh Menteri PU. Oh. Wakil ketuanya diganti oleh Wakil Menteri ATR. Berarti mindsetnya PU lagi ya? Ya mau nggak mau. Ya kan? Loh, kan orang kan nggak mudah diujuk, diyakinkan. Ya, memang kan? nggak mudah loh Pak buat kota dengan mindset. Kita bukan merendahkan PU ya, kan bidang PU itu penting. Cuma kalau kita bicara real estate kan banyak bidang, Pak Yan pasti lebih tahu lah kan. Jadi kalau memang mindsetnya masih PU, agak sulit. Ya. Agak sulit. Karena kota ya. Kota. Karena social living dan segala macam. Iya, ya. social bisnis. Bukan fisik, juga. bukan fisik. Iya, Pak. Iya. Kota makanya, itu intinya kehidupan ya. Makanya ketika saya lagi berpikir IKN, karena kita berpikirnya real estate bisnisnya, kota sebagai fisiknya gitu kan, harus ada itu, trigger itu, insentif. Ya. Karena yang ngisi itu nanti, ya itu. Ya, sampai sekarang belum nyampe pemikiran situ. Iya, harusnya. Dia hanya pemindahan. Iya, harusnya. Belum transformasi. Kan banyak orang pintar. Maksudnya tuh, ini kan sebenarnya hal simpel yang bisa
kita literasi referensi kan banyak gitu loh Pak. Oke, kembali lagi ke 3 juta rumah. Anda sebagai pengamat kan perlu dikasih tahu kan. Iya. Kalau nanti pemerintahan ini running, katakanlah dengan kementerian yang baru, 3 juta rumah itu tadi saya pilih dulu ya. Anda tadi setuju dengan rusun yang untuk bachelor 21 meter. Iya. Basisnya TOD. Itu kurang lebih berapa tuh berarti? Ya 500.000. 500.000. Nah, terus 500.000 rusunami after dia married, ya katakan usia 22 masuk, terus masuk dia married 29-30. Kemungkinan gajinya udah 10 juta. Karena sekarang kan 5 di sini. Housing career dia pindah. Terus double income earner kan suami istri. 20 juta berarti 7 juta boleh disisihkan ya. Bisa. Untuk cicilan. Nah, Anda tadi menarik, Anda punya ide 400 juta, gimana kira-kira cara membuatnya nanti ya. Kalau menurut saya 500 juta pun masih oke. Asal 32 meter atau 36 meter. Kan supaya ada kamar mereka kan. Gen Z sekarang, milenial sekarang kan punya desain khusus kan Pak. Nah, kalau 36 meter dari mulai dia bachelor habis itu married, jadi housing carrier ya. Nah, kira-kira di dalam TOD ini bisa nggak berhasil dibangun pemerintah di Botabek ini 100.000? Bisa. Bukan masalah sih. Yang penting itu harganya masuk akal. Ya 500 juta. Iya 500 jutaan. Jadi contoh misalnya, kenapa Kalibata City sekarang dipenuhi orang yang tidak semestinya? Itu kan hanya dikarenakan pemerintah nggak meng-guide. Iya. Ya kan, nanti caranya kalau contoh ya, ada tanah di dekat Pancoran lah gitu, agak masuk ke dalam. Tapi kalau ditarik dia dengan LRT, mungkin dia hanya 2000 meter. Ya, dia agak masuk ke dalam. Lalu si pengembang bisa bangun 500 juta, 36 meter. Lalu kita minta IPW untuk research. Berapa kebutuhan di sini? Dapat 2 kali dari lahan di sana. Misalnya sana 3 hektar, ternyata 5.000 unit. Ternyata ada survei 7.000 unit, kan oversubscribe. Lalu kita minta lawyer atas nama negara, tolong cari 5.000 orang yang memenuhi merit maksimum 5 tahun. Punya gaji minimal 20. Kalau bayar cash, dikasih diskon 10% sama developer. Kalau bayar 15 tahun, oleh BTN, oleh bank mana-mana. Jadi nanti kita matchmaker, ya kan? Pemerintah hanya deal dengan pengembang, PPN gratis. Gratis untuk sana kan? BPHTB gratis untuk sana. Kita kasih DP 5%. Udah, pengembang kan ya, percaya dong. Betul. Nah, lalu si konsumen langsung membayar kepada pengembang. Kita hanya mengawasi. Itu yang tidak dilakukan dulu kan ada di rumah DP 0 itu kan masalahnya kan gitu juga. Tanahnya nggak ada, bingung Pak. Ya. Pemprov DKI bingung, tanahnya di mana ya? Kembali lagi tanah yang bisa melakukan ini kan bukan swasta. Pemerintah, BUMN. Enggak, swasta bisa Pak. Enggak, swasta dengan BUMN, tanah di Jakarta kan udah mahal, nggak mungkin buat 500 juta. Bisa Pak, bisa. Jadi gini contoh. Banyak tanah yang nganggur di Kalimalang, di segala macam, tapi nggak bisa di apa karena encourage dari pemerintah untuk hidup di apartemen nggak ada. Banyak malah yang kosong di situ Pak. Berarti kalau bisa dikatakan gini, kalau misalnya IPW mensurvei, ini ada 40 juta. Yang layak untuk itu ya. Ya. Terus tapi SPW bilang minimal harus 8 KLB-nya. Loh iya, pemerintah pusat mewakili Pak Prabowo pergi ke sana. Pak, ini IPW ngomong begini, bagaimana? Dia masa nolak sih? Visi presiden sama visi daerah kan sama. Paling dia bilang nanti, Pak, kompensasi dong kami dari APBN. Apa ini? Tolong bikin ini. Enggak masalah, tukar-menukar. Betul. Nah, jadi 40 juta pun bisa kalau KLB-nya 8. Berarti kan 5 juta kan, land accommodation value. Konstruksi kan cuman 7 juta, 12. Iya, 12 juta. Nah, terus harganya kalau dibuat jadi 500 juta 36 meter kan 15. Untunglah dia 2. Tapi nggak ada risiko Pak, karena dibeli semua sama pemerintah. Sesuai dengan research. Betul. Ya, jadi kalau maksud saya swasta mau lah. Nah, banyak tanah yang 25 juta di TOD itu Pak. Iya, makanya apartemen saat ini kan pasar apartemen katanya oversupply. Oversupply itu dalam artian mismatch, Pak. Iya, mismatch. Ya kan? Oversupply itu yang 2-3 miliar itu. Tapi orang masih dibangun itu aja kan. Sedangkan yang gemuk yang kita bahas MBT itu tanggung. Iya. Nggak ada. Iya, makanya di situlah. Jadi pemerintah itu penting di daerah-daerah yang kosong, yang mismatch. Iya. Jadi makanya saya tanya sama Anda, apakah ada? Asal ada kejelasan, pembelinya ada, risikonya dinolkan sama pemerintah,
research-nya. Jangan sampai nanti Anda research ternyata overstock, oversupply. Ya, kalau kita ada BP3 ya kita ambil aja sebagai sewa. Oh ya betul. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau kita lihat juga mau roadmap, mau segala macam masalah properti itu tanpa riset, Pak. Siapanya? Pemerintah saat ini. Loh iya, pemerintah nggak peduli dengan Jadi research. nggak peduli research, Nggak ya peduli cuman dia. ada kepentingan di sana, ya jalan itu Ya, yang membuat ada misleading. feelingnya menteri lah. Ya, Sama dirjen. itu misleading juga jadinya kan. Memang selama ini gitu. Memang Iya, kita selalu ngomong ini budaya ke depan lah. iya, iya. Kalau masa lalu sih kayaknya berat. Makanya saya 38 kau 29 sama pengalamannya. Nah, oke. Jadi Anda 500 ribu tadi kan 500.000 apartemen yang sewa untuk middle, terus yang rusunami sama yang gagal punya rumah. Ya, 50 ya, meter 5. sampai 80 meter. Sewanya mungkin sekitar 5 juta lah. Karena kan gaji suami istri kalau punya anak 3 mungkin Ya, sekitar 25. 25 ya. Ada yang 25, ada yang 15. Ya. Tapi kalau sepertiga disewa kan boleh dong, tergantung ukurannya 50 sampai 80. Bisa, Setuju ya? Setuju itu. Nah, itu 500. RSA 500. Kemudian 500 lagi rumah di desa yang benar-benar disumbang pemerintah. Tapi harus dilihat lah ya. Betul. Karena nanti kan ada 50.000 titik dapur makan siang, makan pagi gratis. Dan saya dengar-dengar kepala pemasaknya itu dapat 4,5 kalau nggak salah. Oh. Terus ada asisten 4 orang. Ini dapat sekitar 4. Jadi kalau dihitung-hitung 50.000 titik kali 5 orang 250.000 kalau dikasih KPR itu langsung jadi, Pak. Iya, makanya. Betul. Karena di titik desa itu ya. Betul. Nah, itulah nanti yang akan disasar. Iya, betul. Dan udah tahu kan posisi lokasi di mana segala Namanya macam pun udah ada. kelihatan. Betul, Iya, makanya kan? Nah. itu lebih bagus. Nah, kemudian gini ya mau saya tanya. Berarti 500.000 RSH, 500.000 tadi apartemen yang untuk 500 gagal tadi. untuk low cost sama rusunami, 500.000 rumah di desa, 1,5 juta renovasi. Masuk akal nggak? Renovasi itu seluruh Indonesia ya. Ya, seluruh Indonesia. Dan pelaksananya itu mahasiswa. Nah, Akhir semester, akhir tahun. masih masuk akal tadi betul kita mekanismenya buat aja, tapi bisa lah harusnya. Semua bisa kok Pak. Harusnya jelas ini listnya segala macam ya. Iya, Saat iya ini dong. tuh yang kita disuguhkan ketidaktransparansian gitu loh. Itu udah budaya dari dulu, Pak. dulu. Jadi kita punya orang swadayanya Budaya, kemana? Pak. Iya. By name, by address juga nggak ada. nggak ada. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Nggak ada. Itu juga tidak dibuka ke publik. Kalau misalkan nanti pemerintahan baru ini bisa seperti itu, Iya, harus dibuka ke publik, itu tuh luar biasa. Harus dong. Karena jangan 1,5 juta, 2 juta pun banyak yang butuh buat renovasi rumah swadaya kan. Cuman nggak ada akses, Pak. Yang punya akses itu yang dekat dengan pejabat-pejabat. Jadi asumsinya Pak Ali ya. Sekarang subsidi backlog 10 juta. Tahun 2045 kita masih 20 tahun. Berarti harus dibangun 500.000 untuk menghabisi backlog. Lalu yang manusia yang lahir dari keluarga itu 750. Ya. Berarti 1,25. Nah, konsep yang tadi itu persis Bisa. 1,25, 1,5 ini. Ya, artinya dengan 3 juta itu bisa sampai Ya, 1,5 juta untuk renovasi, 1,5 juta untuk pembangunan. Betul. Nah, ini kalau diterusin, bisa. ya itu dia, Pak. Itu memang konsepnya, ya. Iya. Nah, jadi sudah banyak yang kita bahas ya. Ya, satu lagi sebenarnya gini, Pak. Pemerintah itu kan dia lebih fokus ke pembiayaan. Ya, kan? dari sisi demand. Demand-nya. Saya lihat ini gini, ini bisa bahan debat diskusi juga. Dananya banyak tapera, Pak. Tapi tadi kita bicara bank tanah. Artinya pembiayaan ini itu bisa berjalan selaras kalau bank tanahnya ada. Kan gini ya, pembiayaannya ada banyak. Terus tanahnya kagak ada gitu. Ini kita ngomong MBR, Pak ya. Iya. Terus gimana? Sumber dananya ini mau di kemana? Jangan-jangan nanti jadi yang nggak jelas gitu. Enggak. Tapi kalau sinergi, Pak, sinergi bank tanah yang kita siapin, payung hukumnya kita siapin, itu sejalan tuh luar biasa. Ya, kan gini, untuk sewa jangan tanya, itu tanah negara. Sewa bisa. Itu gampang tanah negara banyak. Untuk rusunami, selama research ada, dia akan cari tanah sendiri. Betul. Dia akan cari tanah sendiri. Iya, mesti ada. Makanya kita jangan bilang, uangnya kita butuh sumber dana abadi. Iya gitu. Tapi yang penting tuh suplainya ada juga enggak gitu. Ada Pak. Di tanah. Ada Pak. Kalau FLPP saya nggak terlalu yakin. Nggak, karena gini, seperti yang kamu bilang, ada pilihannya. Kalau di sini rumah sewa ada, jangan-jangan. Kalau di ujung Berung gua nggak mau deh. Betul. Itu ada connect kan. Nah, jadi kita belum terlalu berani saya ngomentarin 2 kali lipat bisa dengan penjelasan Anda tadi. Iya. Sebenarnya rusun-rusun buat rusunami itu ya,
saya lupa ada nggak ya di undang-undang ngatur masalah perdagangan, kawasan industri, harusnya itu si kawasan industri Pak, itu dia harus membangun rusun untuk pekerjanya di lingkungan kawasan industri. Saat ini nggak ada. Itu kan ya mungkin lintas kementerian ya, itu lintas ke apa tuh? Iya, betul. Tapi itu harus disinergikan dengan Kementerian Perumahan Rakyat itu nanti. Iya dong, ya. Artinya harusnya ada developer pengembang kawasan industri, dia akan menyiapkan buat rumah hunian buat si pekerjanya. Oh, ya ini menarik kalau gitu. Oke. Enggak, saya setuju tuh. Banyak banget kawasan industri yang nggak ada. Betul. Iya. Dulu saya pernah sekali waktu dengan, tapi udah almarhum ya, yang punya Sritex. Lu tahu nggak karyawan gua 21.000 nih. Nah, saya mau bikin rumah susun di sini. Nah. Saya ada tanah nih. Nah, itu loh. Betul. Tapi dia punya niat tapi nggak disambut. Dulu sampai kita ada alternatif pembiayanya. Kalau dia nggak bisa beli. Dia sewa dulu, kemudian nanti bisa beli nyicil kalau mampu. Seperti itu udah disusun dulu Pak. Udah ada gitu. Cuma penerapannya ya kembali lagi. Nggak, gini Pak. Kalau itu diterapkan, mudah sekali itu dengan Tapera. Oh iya. Cicilannya Pak. langsung masuk itu. Betul. Makanya Jadi memang setuju saya, Tapera ini nggak boleh dijadikan hanya semacam tabungan yang nggak jelas. Harus di-link dengan insentif dari pemerintah. Iya. Siapa yang setia akan dapat ininya. Betul. Siapa yang duluan, FIFO kan? Iya dong, First in, first out. Jadi jangan dipikir dari tabungannya dia dapat rumah. Enggak. Iya. Tetap dari APBN, tapi dipilih dia. Betul. Ya kan? Ini kalau tersatu. Nah, ya itu kan, Pak? PR-nya panjang, makanya mesti diskusikan tuh. Makanya Harus dibuka. Harus dibuka, betul. Dari dulu itu belum selesai. Oke, tadi ada saya menarik nih. Anda kan nggak tahu ada teman arsitektur. Ada rumah susun tanpa lift, kecuali lift barang. Kalau nggak salah itu ada di Alam Sutra. Hanya 4 lantai ya. Iya. Nah, itu perlu studi juga. Di mana lokasi yang seperti itu? Karena kan kalau programnya Pak Prabowo itu kan di seluruh Indonesia. Iya. Di mana lokasi yang Setuju. seperti itu? Iya. Nah, mungkin kalau di Jakarta teori nggak bisa harus 20 lantai. Tapi kalau mungkin kayak di Tangerang yang Iya, masih desa, bisa. Dan tanahnya juga relatif masih betul, oke. Bisa. Ada tanah negara, mungkin 4 lantai aja. Iya, itu cost-nya juga sama kayak bangun ruko kok. Iya, jadi lebih murah. Ya, nggak ada lift atau tanpa lift kan bisa juga. Ya, terus kalau ibunya di situ agak tua juga bisa di sana, nggak usah di tempat Betul. ini ya kan? Betul. Oh, Ya gitu. itu konsep-konsep yang Nah, bagaimana cara pendekatan research itu ya? Oh, bisa itu kan Pak. Itu kan tergantung tadi. Arsitek ya? Enggak juga, sebenarnya kan gini. Kita bicara nanti ya kalau teknisnya itu kan equilibrium lah. Jadi antara harga tanah sama biaya sama daya beli di daerah situ. Kita mau bangun high rise atau low rise cukup. Ya. Tapi kalau ya low rise ya. Tapi misalkan di sana ya kapasitasnya 500, kita bangun apartemen 500 habis terserap. Tapi kalau misalkan di hanya 200, kita ngapain bangun apartemen 500 kan kalau begitu kan Pak. Itu supply demand juga. Iya. Masalahnya tadi kawasan industri nih, dalam radius berapa, ada berapa ribu sih yang butuh, ya kita buat titiknya di mana. Mau kita bangun low rise kah, mau bangun high rise kah, termasuk plan value juga kan Pak. Kalau harganya tanah tinggi ya mungkin high rise lah gitu kan. Memang agak sumir gini. Kalau pemerintah sudah mau dengan cara berpikir yang membantu rakyat, ya contoh ya, KCIC, itu kan ada terminal. Simpul-simpulnya, iya. Ya. Setuju. Disewa 50 tahun oleh Cina dan Indonesia. Berarti kan nggak akan ada ribut nih, 50 tahun sewa dibayar di depan. Nah, maksud saya juga begitu. Jadi kita sewa 30 tahun sama ABRI entah sama siapa. Sewanya itu dimasukkan dalam kos. Bisa. Jadi kalau misalkan kita batasi dia menyewa hanya 5 tahun, kan gantian Pak. Lalu siapa yang merecover biaya pembangunan ini? Kita bisa jual sebagai kos-kosan. Oh iya, betul. Dijual sebagai kos-kosan. Jadi masyarakat membayar masyarakat. Nah, nanti Perumnas sebagai housing servicing ya, dia yang meneliti yang mengkolek. Betul. Karena di atas tanah negara. Jadi negara merasa begini. Saya nggak berkurang asetnya. Cuman dipakai rakyat saya 30 tahun. Nah, konsepnya mesti Harus seperti gitu. itu, Pak. Jadi clear gitu loh. Pengolahan tanah negara, aset negara seperti itu. Iya. Jangan idle gitu loh. Ya, idle dibikin jadi kayak gitu. Iya, idle buat kayak seperti itu, meskipun profitnya kecil, tapi kan tetap bernilai itu buat masyarakat. Negara nggak perlu berprofit sama rakyat, nggak perlu. Masalahnya betul. Nggak perlu dong. Makanya IKN ini idle. Iya. Udah kasih kepada orang yang gagal punya rumah. Nggak ada profit dengan rakyat. Betul. Itu mindset yang mesti
ya tugasnya payah nanti. Iya, makanya enggak, tugas kita lah kalau gimana, jangan kayak gitu. Mindsetnya pemerintah itu ya mesti diganti. Iya, itu mindsetnya. Ini luar biasa ya. Jadi arsitek apa segala. Nanti kita ini lagi ya. Karena ini perlu disosialisasikan, Iya, Bung, setuju. kepada halayak ya. Iya, setuju. Jadi ternyata banyak sekali yang saya tangkap tadi ya. Banyak sekali keinginan dari para pengusaha yang sudah ditumpahkan sama Anda. Iya, Artinya Anda bisa saring. iya. Selama itu bagus untuk negara dan rakyat, saya kira pemerintah harus mendengar itu. Betul. Nggak bisa dia tutup kuping dengan itu kan, Pak. Kenapa? Saya lihat ya, saya sekolah di Singapura tahun 90. Saya selalu kagum. Wah, hebat ya. Terus Malaysia walaupun sedikit di bawah Singapura, tapi lebih tinggi dari Indonesia peradabannya. Jadi ya bagus lah, ya rapi gitu-gitu loh Malaysia. Dan sekarang saya kan lulus di UTM tahun 96. Udah berubah Malaysia. Nah, balik lagi ini semua properti, perumahan Iya, ini betul. semua. Di Indonesia dari dulu kumuh malah naik jumlahnya. Udah kacau ini. Iya kan? Iya. Kumuh katanya naik ya, benar? Naik, telepon juga naik. Naik. Ya, Dulu itu di Jakarta berapa saya angkanya lupa sih. Iya. Setiap tahun naik kurang lebih 1-2% Udah naik. gila kan? Kumuh Dulu naik. ada penataan kumuh segala macam. Sebenarnya dulu tuh kayak di, Pak pasti tahu yang di Surabaya yang apa yang dulu yang proyek ini loh Pak yang Sungai. bukan yang di satu lingkungan itu di Oh ya, itu Siapa Profesor Johan Silas. Johan Silas betul. Itu kan mestinya di modeling bisa itu Pak. Itu nggak terjadi gitu. Nah, terus diikuti oleh Ibu Risma. Nah, saya pikir itu rumah swadaya itu salah satunya. Mungkin beda pos lah ya. Rumah swadaya ada rumahnya penataan kampung gitu. Dulu Iya, kan ada. Ada. Posnya ada di Pemprov DKI pun ada. Tapi nggak jelas yang lakuin siapa, kemudian dari mana, lokasi mana kan nggak jelas. Oh, satu lagi. Pak Prabowo bilang begini. Ada 150 di sini pasar. Atasnya rusun. Ya, di atasnya rusun. Ya itu. Iya, ada Pak. Itu di salah satu udah jadi di Pasar Minggu. Tapi hanya itu aja yang jadi. Benar nggak sih? Betul. Omongan saya? Itu dulu zamannya almarhum Pak Yusuf Asari kita udah bicara itu. Nah, pertanyaan saya, kalau 150 dibikin gitu bisa? Bisa. Itu kan PD Pasar Jaya kan? Ya. Nah, itu lintas kementerian pun harus itu dipikirkan. Nah, terus dia bilang, Pak Prabowo bilang, terus kenapa nggak jalan? Ya, orang Indonesia biasa Pak, kalau udah jadi satu biasanya. Oh, dia bilang gitu. Iya. Bisa itu dulu Ya, memang. jadi tekadnya beliau itu Iya. untuk merumahkan rakyat luar biasa. Iya. Itu ya, bisa itu ya? Bisa, Pak. Itu dulu memang masuk usulan kita juga lagi diskusi sama NPR dulu itu. Bisa itu. Salah satunya itu, Pak. Nah, jadi Pak Hasim pada saat yang lain bilang ini, ntar kita ketemu ya sama PJ. Ya, Iya. Nanti you kita siap Pak. 150 itu lokasinya. Iya, Pak. Betul. Dulu tuh ya keterbatasan anggaran, kemudian masalah antar kementerian Jadi nggak cocok. stagnan ya. Iya. Nggak cocok kan tadi mindsetnya si kementerian PD Pasar Jaya itu hanya pasar, Pak. Iya. Dia nggak bisa ngelola apartemen, nggak bisa ngelola bangun segala macam, anggaran segala macam. Itu konfliknya nggak beres, Iya. belum terselesaikan. Ya, belum match. Belum match lah. Jadi gitu dibutuhkan matchmaker ya. loh. Iya, memang itu sih. Karena kalau seorang menteri merasa dirinya sowan ke PJ, dia merasa itu bawahannya, itu udah salah. Dia harus merasa itu adalah Partner. kolaborasinya. Iya, Jadi betul, bahwa Pak. dia umur berapa, nggak boleh lagi. Zaman sekarang nggak bisa. Iya. Kita begini, melihat Iya. orang nggak bisa. Iya. Emang kita nggak dihargai kan? Kita harus sama-sama bilang gini. Beda-beda mindset. Iya sih. dong. Belum ketemu aja. Saya membawa visi presiden. Bapak membawa visi presiden juga dong. Kan Indonesia. Tapi karena Anda dipilih oleh rakyat, ya kan? Kita juga sowan sama Bapak kan gitu harusnya kan. Dia pasti begini juga kan. Kalau kita ya seperti itulah ya. Jadi Iya. memang mismatch di sini banyak sekali ya antara Mismatch kelembagaan juga. Pak. ya. Tapi kan kelembagaan kan orangnya, Pak. Iya, makanya. Orangnya, Pak. Orangnya mesti ganti yang betul-betul. Iya, paham. orang yang bisa menjahit kelembagaannya. Lembaga itu kan di bawah orangnya. Betul. Jadi bukan lembaga yang bermasalah, orang Iya. yang bermasalah. Ya, kayak contohnya kayak jasa marga kereta api kan sukses kan. Yang mana itu, Pak? Pak Jonan kan sukses kayak gitu-gitu Oh, kan. iya, Wah, iya, kayak iya. gitu-gitu luar biasa. Oke, sekarang Mesti sedikit. ada terobosan lah. Oke, sekarang sedikit mengenai Perumnas. Hmm. Kan dia banyak kerjasama kalau nggak salah ada beberapa ini. Gimana menurut Anda itu? Gini, termasuk sebenarnya BUMN ini tadi Pak, kalau kita bicara dia kan banyak dengan stasiun kereta api, gitu kan? Itu kan udah mulai itu. Tapi tadi payung hukumnya saya bilang dia Belum kuat. belum kuat. Jadi misalkan nih,
jangan 20% aja buat tsunami. Lebih dari itu bisa nggak? Yang 300 jutaan ada nggak? Ada Oh Pak, iya, DCP. itu kan ADCP kan? Termasuk Perumnas? Perumnas kan Oh. ada itu Mahata kan di stasiun kereta api. Kalau ACP itu kan di LRT. Betul. Nah, kalau yang di Perumnas Stasiun. di stasiun. Jadi ini juga Mahata nggak terlalu sukses? semua harganya di situ terlalu Berapa? tinggi, Oh. 500 600. Yang bawah ada tapi cuma 20% gitu. Oh, Maksud tadi sementara permintaannya yang paling banyak. itu. Oh. Jadi makanya secara BUMN itu termasuk Perumnas tadi Pak. Tadi saya bilang jangan ambil profit banyak-banyak dong gitu loh. Iya. Visi, nah mindset itu yang saya nggak. Jadi persis kayak JHT. Boleh dimanfaatkan 150 triliun plus tapi 5%. duh. Jadi buah si pala kapan? Iya, makanya kayak gitu-gitu. Luar biasa. Susah makanya. Iya. Makanya Jadi Perumnas- harus didudukkan strukturnya. Rakyat tidak boleh dibisniskan negara, nggak Iya. boleh dong. Rakyatnya rakyat. Betul. Iuran boleh, kewajiban boleh, tapi kalau dibisnisin timbal nggak baliknya ada boleh. juga. Iya, nggak boleh, Pak. Iya. Itu Setuju, Pak. kalau rakyat ya rakyat aja diberi, karena ada yang diberi gitu loh. Ini ya itu berarti banyak salah konsep lah BUMN ini ya, Iya. perdagangan Iya. sama rakyat. Dipaksa untung, jadi dia ngejar untung terus. Dipaksa untung, tapi bisnis modelnya nggak bisa untung. Iya. Orang modalnya nggak ada. Sementara developer yang modalnya ribuan hektar bisa membayangkan 30 tahun yang akan datang kan. Iya, betul. Masih jangka panjang juga nggak Iya, ada. tapi mereka berminat masuk ke situ, tapi mereka nggak mampu. Iya. Makanya tuh Waduh. kalau bicara BUMN tuh BUMN properti pisahkan langsung deh. Iya, jadi benar kata Pak Prabowo. Hotel dibangun BUMN. Nggak doesn't make sense. Wah, luar biasa nih. Real estate juga sama kalau gitu. Terima kasih, Bu. Iya, Hah? Luar sama-sama, biasa Pak. ya.